Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian kita sore hari ini, mari kita berdoa membaca suratul Fatihah. Mumpung ini bulan Muharram, atau orang Jawa menyebutnya dengan istilah bulan Suro, di mana banyak doa Nabi dan Rasul yang dikabulkan oleh Allah di bulan ini. Maka kawan-kawan sekalian, saya ajak berdoa, mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini Allah berkenan mengampuni semua dosa kita, Allah melancarkan rizki kita, dan Allah senantiasa menjaga kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di bulan yang sangat bagus ini, bulan Muharram, kita semuanya dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa sih kita beribadah atau kita masih bermaksiat? Kalau maksiat saja kita nggak ada bosannya, kenapa kita ibadah kok ada bosannya? Maka bagi saya, kalau kamu masih suka bermaksiat, ya sukalah untuk beribadah. Orang maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat, terus saja dilakukan. Barangkali ada orang mengatakan, itu leda-ledi, nggak konsisten. Kalau saya sederhana, lebih baik orang sholat orang maksiat masih mau sholat daripada tidak sama sekali. Kita tidak pernah tahu datangnya hidayah itu seperti apa. Beberapa waktu yang lalu saya posting di Instagram itu, seorang Malik Abdul Aziz yang kalian kenal dengan nama Iron Man, leher beton, Mike Tyson, itu sedang melakukan sholat berjamaah. Saya posting. Dan orang tidak pernah tahu, seorang Mike Tyson itu ternyata bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Maka hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Kenapa? Karena ajalmu tidak menunggu taubatmu. Kita nggak pernah tahu. Kejadian sekitar tahun 1995 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian namanya berubah menjadi Malik Abdul Aziz. Tapi eleke cangkeme netizen Indonesia itu ya persis Bu Tejo itulah. Orang solutif. Jadi yang dilihat cuma eleke tok gitu loh. Begitu lihat Mike Tyson sholat, gerakannya masih salah, imamnya celananya agak pendek, yang dikomentari itu bukan positifnya. Sama halnya dulu pertama kali Mas Deddy Corbuzier tuh saya ajak sholat di tempatnya Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin, posisi tangannya itu begini. Harusnya kan orang sholat loh ya, orang sholat tuh posisinya tangan kanan menggenggam tangan kiri di bawah dada di atas pusat. Ini sunnahnya seperti ini. Allahu Akbar. Jadi di bawah dada, di atas pusat. Nah, jadi jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke atas kau mesake banget. Allahu Akbar. Kata era gajian itu. Kalau terlalu ke bawah juga nggak asik. Allahu Akbar. Flu burung. Lah yang sunnahnya itu begini. Lah waktu itu Mas Deddy Corbuzier tuh sholatnya tangannya kebalik. Karena memang baru pertama kali sholat. Karena jam 12:30 saya tuntun syahadat di pondok itu jam 12.30 tepat. Kemudian jam 3 terbang ke Jakarta. Sampai rumahnya Kiai Ma'ruf itu setengah 6. Setengah 6 itu saya masuk parkiran, ditelepon sama Pas Pampres, pasukan pengaman presiden. Gus Miftah, Pak Kiai Ma'ruf berkenan ngimami sholatnya Mas Deddy Corbuzier sama Gus Miftah sholat maghrib berjamaah. Mas Deddy berkenan apa enggak? Dan belum pernah saya ajari sholat. Ini 5 menit menjelang adzan maghrib. Akhirnya waktu itu
Di dalam mobil Alphard itu saya berdua sama Dedi di dalam. Saya praktek sholat maghrib 3 menit di dalam mobil itu. Jadi saya jengkang-jengking, Dedi duduk lihat itu. Wartawan moto ngambil video dari luar. Mereka malah mikir, Kak Miftah kok jengkang-jengking ngarepe Dedi kayak gini ngopo? Normal apa ora gitu kan. Akhirnya saya jadi, pokoknya gini, nanti apapun yang dilakukan imam kamu ngikut. Begitu masuk saya jari wudhu, langsung praktek di kamar mandinya Kiai Ma'ruf. Ya udah wudhu. Begitu sholat, sudah. Dedi tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf. Lah begitu di belakangnya Kiai Ma'ruf itu saya khawatir. Karena dulu Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina, sama. Lah orang Cinanya ini tanya, Gus gimana sholat saya? Gampang, apapun yang imam lakukan kamu ikuti gitu kan. Akhirnya Cina ini ya gampang iso. Imamnya takbir, makmumnya takbir, rukuk-rukuk, sujud-sujud. Begitu sujud ada masalah. Imamnya itu kakinya nggak bisa ditekuk, sakit. Akhirnya mancal kepala Cinanya ini, dier gitu. Lah Cinanya lah mikir, oh wong sholat kuwi pancal-pancalan gitu kan. Akhirnya Cinane mancal ndase mburine dier gitu kan. Sing dipancal karo Cinane ndalah wong Surabaya miso diancuk gitu kan. Begitu rakaat kedua yang dipancal kepalanya ini tadi sama Cina itu mikir, jarene wong Cina ki ora sunat dirogo sarunge gitu. Lah Cinane lah dadi mikir, oh wong sholat ki rogoan gitu kan. Akhirnya Cinone ngerogoh sarungnya imami. Nah, akhirnya Dedi di samping saya sholat. Lah tangannya Dedi tuh nggak begini, tapi begini. Langsung ketika saya lihat di Instagram itu, maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Gitu kan. Langsung dikritik, itu gimana sholatnya Dedi? Salah itu. Tangan kanan harusnya di luar, kenapa dia di dalam? Akhirnya dia telepon saya. Bro, apa saya bilang? Kok gini-gini amat jadi orang Islam, apa-apa dikomentari, dia bilang. Dikomentari. Akhirnya saya posting foto sholat itu di belakang Kiai Ma'ruf, ada saya, ada Ustadz Yusuf Mansur dan teman-teman yang lain. Saya bilang, santai aja bro. Orang yang Islam dari lahir, yang hari ini nggak sholat masih banyak. Lah kamu baru Islam tadi siang, sekarang kamu sudah sore, kamu udah luar biasa, saya bilang gitu. Jadi kemudian apa? Kita itu kadang-kadang jadi orang Islam tuh susah karena cangkemnya orang lain gitu. Ya kan? Ya saya kemarin bikin apa namanya sama anak-anak saya YouTube itu kita bikin konten ghibah. Ghibah itu apa? Gus Miftah membedah. Ya gambaran netizen Indonesia itu ya seperti Butejo itu. Suka ghibah nggak suka dighibahin, gitu kan? Suka dengan berita hoak. Padahal pembuat hoak pertama di dunia itu siapa? Iblis. Korban hoaknya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu termakan hoak sekali saja haram masuk surga. Dikeluarkan dari surga. Tolong kalau ngaji yang beneran jangan pegangan HP aja. Yang reservasi dipending dulu lah. Yang sudah apa jenenge? Kok reservasi? Sing dipesen jenenge apa wih? Reserve. Sabar. Matamu malah yang mana? Tak bawain yang banyak. Ayo dok. Yang reserve dipending dulu. Tamumu, ayo aku mau ngirim sekarang. Sorry, aku lagi pengen romantis dengan Allah. Oh no, malah cepet datang om. Malah. Pengalaman matamu. Aku orang tahu reserve, malah aku sing di reserve. Yuk ngaji, pegang HP-nya nanti. Ingat kata-kata orang dulu. Yora, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang perlu kita coba. Kita itu bisa menjadi baik tanpa harus kemudian diatur oleh omongan orang. Yang terjadi hari ini kan begini gitu loh. Kita itu pengen menjadi seseorang yang baik hanya karena mulutnya orang gitu loh. Hanya karena pujian gitu loh. Makanya kemarin kita pas pengajian itu kemudian diposting sama anak-anak di YouTube tuh komentar mereka apa? Orang-orang yang nggak seneng dengan pengajian kita tuh, wah pengajian nggak pakai kopiah, pengajian pakai kaos dan lain sebagainya. Saya tuh kadang-kadang mikir begini loh, Islam kok kemudian digawe formil banget itu loh. Makanya ketika Mbak Aditi tanya sama saya, Gus kalau pengajian tuh anak-anak harus berjilbab, mau berjilbab silakan, nggak ya urusannya dewe-dewe gitu loh. Apa kemudian kamu kayak pakai masker itu karena corona? Enggak, mergo kowe dikena kamera toh. Paling pol merongos gitu.
Jadi ya kalau saya itu bukan Islam yang formal gitu. Ya yang penting kontennya itu adalah Islami. Makanya Dedi itu begitu masuk Islam dia tanya sama saya begini, Gus, saya harus ganti nama apa enggak sih? Enggak ada kewajiban orang masuk Islam itu ganti nama. Enggak ada. Dedi itu kan namanya panjang banget gitu. Diodatus Dedi Sanjoyo Cahyadi. Nah, Diodatus itu nama baptisnya dulu. Begitu sowan Kiai Ma'ruf, Pak Wakil Presiden itu, beliau bilang begini, Mas kalau mau nambah nama, tak kasih, kamu milih mana, Muhammad atau Ahmad. Nah, saya bilang, dia tanya sama saya, bagus Ahmad apa Muhammad bro? Ahmad tuh keren. Malah dia nggak mau. Lah kenapa? Masa Ahmad Dedi kok kayak Ahmad Dhani? Nggak mau katanya. Kok kayak Ahmad Dhani katanya. Lah, kita itu bagaimana kemudian menjadi pribadi yang baik tanpa harus mengikuti komentar orang gitu loh. Kamu ikut ngaji, jangan hanya karena diprovokasi sama Mbak Titik. Kalau kamu nggak ngaji dipotong 50.000. Ya kamu dapatnya cuma itu gitu loh. Makanya begitu masuk sing doyak mung absen, dancuk itu. Ya biasa aja gitu loh, ngaji ya ngaji gitu. Masa ya ngaji mergo mung dipotong 50.000 gitu loh. Atau kemudian aku mau ngaji kalau di tips, ya tak tipis ora apa-apa. Ayo LC dihitung yang makan ngaji berapa tak bayari. Tipe piro saya ketahui 100 tak bayar. Tapi apakah yang kita dapatkan cuma itu toh? Kan enggak toh. Enggak. Maka kemudian baik buruknya kita itu ya kita itu. Maka disinilah kemudian harus ada kesadaran normatif bahwa saya itu butuh Allah. Bahwa saya itu butuh Tuhan. Kalau ngomong soal rezeki Tuhan ini diberikan kepada siapapun. Maka hari ini saya sebenarnya mau fokus membahas rezeki itu apa saja sih gitu. Rezeki itu apa saja? Saya mencatat itu kan ada 8 macam rezeki. Dan bagaimana kemudian Allah itu sayang banget dengan kalian. Buktinya apa? Satu pekerjaan yang secara normatif itu dianggap dalam tanda kutip itu jelek, tapi ternyata Tuhan masih memberikan rezekinya melalui tempat ini. Kamu jangan menolak. Paham itu bahwa kemudian Allah itu ternyata sayang banget sama kamu walaupun kamu belum tentu sayang sama Allah. Kita kerja maksiat saja rezeki itu masih datang. Saya sering sampaikan niatan masuk awalnya pengen membahagiakan orang tua lah. Karena kamu di rumah bar pegatan karo bojomu, broken home lah, macam-macam ini. Kan banyak teman-teman kita ini yang kerja di sini karena status jandanya. Wahai para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Sama iya Gus ketemu gadun, matamu bukan gadun, kok malah gadun. Malah sing digoleki mung gadun iki lho. Pena iki lagi cangkeme pena iki lho. Cadot itu. Makanya kemarin santri saya, "Bah, saya malu punya istri janda." Loh kenapa? Saya diolok-olok. Oh, jangan malu. Kalau kamu nikah dengan janda itu harusnya bangga. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Lah, nyoh. Hidup janda. Maka ada istilah janda semakin di depan.